setiap tarikan nafas yang kita hembuskan sudah menjadi keniscayaan bagi diri kita semua untuk selalu menyadari bahwa semua nikmat yang diterima dalam hidup ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar kesadaran inilah maka rasa syukur dan rasa peduli terhadap apa yang Allah berikan kepada kita akan terpatri dalam diri dengan fasilitas-fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lantas apa sih misi utama kita berada di dunia ini? Allah telah menegaskan bahwasanya manusia diciptakan untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang tadi di awal khatib telah bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dengan menyadari misi utama kita ini, maka sudah seharusnya tidak boleh sedikit pun terbesit dalam hati kita bahwa ibadah yang harus kita lakukan merupakan sebuah beban. Jika ibadah yang kita lakukan dirasa sebagai beban, maka sudah bisa dipastikan akan ada perasaan berat, enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu juga menyadari bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini merupakan kebutuhan bagi kita untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menjadikan amaliyah ibadah kita sebagai sebuah kebutuhan dan diniati dengan benar, maka tidak akan ada perasaan berat di dalam hati. Semua akan terasa ringan dilakukan. Lebih jauh daripada itu, semua ibadah yang kita lakukan dengan niat yang benar akan terasa nikmat karena bisa menjadi media untuk menyambungkan frekuensi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, niat menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan kenikmatan dalam beramal dan beribadah. Niat menjadi kunci dalam menentukan kualitas setiap aktivitas dan juga bisa menjadi sumber konsistensi atau keistiqomahan kita dalam menjalankannya. Semua ibadah yang kita lakukan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Hal ini ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Niat juga akan bisa menentukan nilai dari ibadah yang kita lakukan. Niat bisa diibaratkan seperti angka 1 di depan angka 0. Semua angka 0 tidak akan memiliki nilai walaupun jumlahnya sangat banyak. Namun ketika di depannya diletakkan angka 1, maka 0 di belakangnya akan memiliki nilai. Semakin banyak 0 di belakang angka 1, maka semakin besar juga nilai yang dimiliki oleh angka 0 itu sendiri. Begitu juga ibadah kita. Semua akan tidak ada nilainya ketika ibadah kita tidak diniati dengan benar. Semakin banyak kita beribadah dengan niatan yang benar, maka semakin tinggi pula nilai kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Dengan tingginya nilai ibadah, maka peluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ikut juga meninggi. Dan perlu juga kita sadari hadirin semua, selain menjadi pembeda antara amal yang bernilai ibadah dan amal yang tidak bernilai ibadah, dalam hadis pula diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya posisi niat sampai dengan melebihi pentingnya perbuatan yang dilakukan itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Kemudian hadis ini juga diperkuat oleh hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at summa bayyana dzalika hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin dhifin ila adhafin katsirah. Sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan,
Lalu dia menjelaskan barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bertekad lantas ia kerjakan bisa ia penuhi dengan melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipatnya sampai lipatan yang banyak. Oleh karena itu, kuatkan tekad kita kembali untuk senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas di dunia. Banyak amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan begitu pula sebaliknya, banyak amal perbuatan yang tergolong amal akhirat tetapi ternyata menjadi amalan dunia karena didasari dengan niat yang buruk. Misalkan kita sedang lapar, maka kita makan untuk melanjutkan hidup kita agar bisa beribadah kepada Allah. Bila niat itu kita tanamkan dalam diri kita, maka makan kita menjadi amalan akhirat kita. Apabila sebaliknya, jikalau mana kita melakukan sholat hanya ingin dilihat oleh orang lain, maka sholat kita hanya akan menjadi amalan dunia, bukan menjadi amalan akhirat. Kurang lebih seperti itu contoh dari penggambaran niat itu tadi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk dapat memiliki niat yang baik, khususnya dalam menjalankan ibadah yang menjadi misi dan tugas utama kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.